Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, jahat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukannya itu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Syunggam Julu, yang terhormat Bapak Sekdes Syunggam Julu, yang terhormat Hatobangan dan Cerdi Pandai yang berhadir pada malam hari ini, yang terhormat para aparat desa yang berhadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam hari ini, serta yang saya sayangi kakak-kakak dan abang-abang serta adik-adik yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kita melangkah kaki dari rumah sampai ke tempat ini. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul antara ajal dan jodoh. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang hidup. Hidup adalah rahasia ilahi yang tak seorang pun di muka bumi ini tahu akan takdir hidupnya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita harus yakin dan percaya kepada takdir Allah. Sebagai manusia biasa, sejatinya kita hanya menginginkan hal baik saja. Di antara hal baik yang terjadi pada diri kita yaitu antara jodoh dan ajal. Akan tetapi sesungguhnya Allah lebih mengetahui segala sesuatunya. Bisa kita lihat sendiri, banyak manusia dan tidak dipungkiri diri saya sendiri yang hanya menunggu kedatangan akan jodoh dan mempersiapkan tanpa memikirkan akan ada ajal, padahal ajallah seharusnya yang harus dipersiapkan, karena ajallah yang paling pasti kedatangannya kepada setiap manusia. Hadirin yang berbahagia, seseorang yang telah mencapai umur dewasa sejatinya ada keinginan di hatinya untuk bertemu jodohnya. Begitupun dengan diri saya sendiri, ingin segera bersatu dalam ikatan suci yaitu pernikahan, baik laki-laki ataupun perempuan yang telah siap lahir batin. Tak bisa dipungkiri bahwa setelah ada hasrat di hatinya untuk segera menikah, tetapi kembali lagi bahwa perkara tersebut di luar kuasa kita sebagai manusia yang hanya bisa berusaha dan berdoa agar segera dipertemukan dengan jodoh. Hadirin sekalian yang saya sayangi, berbicara tentang jodoh. Jodoh adalah istilah yang menunjukkan kepada pasangan hidup. Pengertian jodoh secara bahasa adalah pasangan yang pas atau pasangan yang sesuai di antara keduanya. Secara terminologi, jodoh adalah pasangan yang saling membutuhkan atau pasangan yang sesuai cocok untuk saling menerima dan memberi. Pengertian jodoh menurut agama Islam sendiri adalah pasangan atau laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan atau disahkan dalam ikatan pernikahan. Jodoh adalah yang juga dijelaskan dalam Islam. Jodoh adalah rahasia Allah. Siapa dan kapan kita bertemu jodoh, sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Dalam menjalani hidup kita seharus selalu berprasangka baik kepada Allah dan juga selalu berusaha melakukan kebaikan.
agar kelak Allah juga mendatangkan kebaikan kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi al-khabisatu wal khabais, yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang ditundukkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Quran Surah An-Nur ayat 26. Dari ayat di atas dapat disimpulkan Allah menegaskan bahwa pezina tidak layak mengawini kecuali pezina sudah menjadi sunatullah, bahwa seseorang selalu cenderung kepada orang yang memiliki kesamaan dengannya. Hal itu kembali ditegaskan pada ayat ini. Perempuan-perempuan yang keji jiwanya dan buruk perangainya adalah untuk laki-laki yang keji layaknya perempuan itu, dan laki-laki yang keji jiwanya dan buruk perangainya untuk perempuan-perempuan yang keji. Seperti itu pula dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Untuk perempuan-perempuan yang baik pula, Rasulullah adalah manusia terbaik, maka istrinya pastilah wanita yang baik dan terhormat. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan atas kekhilafan mereka dan mendapat rezeki yang mulia di dunia dan akhirat. Hadirin yang saya sayangi, terkhusus para kaum jomblo ataupun yang masih berstatus single yang begitu bersemangat mendengarkan ceramah saya pada malam hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memilih calon pasangan yang baik menurut Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda bahwa ada 4 kriteria yang menjadi alasan kenapa perempuan dipilih untuk dinikahi. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Yang pertama, harta atau kekayaan. Kekayaan merupakan materi memang sangat menarik untuk kamu jadikan alasan memilih pasangan. Bukannya materi dan menganggap bahwa harta adalah segalanya, namun tak biasa kita pungkiri bahwa harta sangat penting untuk segala kehidupan di dunia ini. Jika memilih harta, setidaknya semua kebutuhan dapat terpenuhi sebagai bentuk rasa syukur. 2. Nasab atau keturunan. Islam menganjurkan penganutnya untuk memiliki keturunan yang baik. Karena itu sangat penting memperhatikan nasab atau keturunan pasangan. Kamu harus tahu bebet dan bobot keturunan pasanganmu. Yang ketiga, paras atau kecantikan atau ketampanan. Kriteria pasanganmu berdasarkan paras dan penampilan tidak ada salahnya, karena seorang yang memiliki paras yang bagus tentu saja akan memberikan ketenangan untukmu. Artinya yang berjima atau dikutip dari tafsir ringkasan Kementerian. Amal perbuatan baik menurut ayat ini. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa baik jodoh maupun ajal adalah rahasia Allah. Kita menginginkan jodoh baik dalam hidup kita, maka kita harus terus memperbaiki diri, berusaha dan selalu berdoa. Sama halnya jodoh, ajal pun seperti itu. Kita menginginkan akhir hidup yang baik, husnul khotimah, maka sudah seharusnya kita memperbaiki diri, beramal saleh agar baik akhirat hidup kita. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam kebaikan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
ceramah saya pada malam hari ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan selalu dilimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Unjur maqala wa tanjur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sebelum saya menutup ceramah saya pada malam hari ini, di sini saya ada pantun untuk hadirin semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Adong tukat kuna dilehen si jaka tengker persoalan mapidato ko harana au madung hometer. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.